1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tabung Pitot yang beranggotakan saya Hafiz Maulana. Saya Raya Raisa Rendrayana. Dan saya Isnan Ganim Prakoso. Oke, pertama-tama kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang serta rancangan dari pembuatan tabung pitot kami yang akan dijelaskan oleh Raya. Jadi, latar belakang dari proyek ini berasal dari konsep dasar fisika fluida, khususnya hukum Bernoulli, yang menyatakan bahwa perbedaan tekanan dalam aliran fluida itu dapat digunakan untuk menentukan kecepatan aliran tersebut. Nah, dalam dunia nyata, prinsip ini digunakan pada berbagai alat, seperti pengukur kecepatan angin, sistem ventilasi, hingga pengukuran kecepatan pesawat. Nah, biasanya tabung pitot ini terdapat di bagian depan moncong pesawat untuk mengukur kecepatannya. Sehingga kami mencoba membuat versi sederhana dari tabung pitot yang terintegrasi dengan Arduino, sehingga hasil pengukuran bisa ditampilkan secara digital dan real time. Tujuan utamanya adalah memahami cara kerja tabung pitot dan membuktikan penerapan hukum Bernoulli, serta melatih integrasi antara konsep fisika dan teknologi microcontroller. Oke, baik. Kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu di landasan teori dan rancangan alatnya. Jadi untuk landasan teorinya, seperti yang kita tahu, tabung pitot itu bekerja dengan mengukur dua jenis tekanan, yaitu tekanan statis dan tekanan total atau tekanan stagnasi. Tekanan total itu diambil dari ujung tabung yang menghadap langsung ke arah aliran, dan sedangkan tekanan statis diambil dari lubang samping yang tidak terkena aliran secara langsung. Yang di sini nanti lubang di akhir, di ujung dari salurannya. Nah, selisih kedua tekanan ini kemudian digunakan untuk menghitung kecepatan aliran udara menggunakan persamaan Bernoulli, di mana semakin besar perbedaan tekanannya, maka semakin besar pula kecepatan alirannya. Untuk alat dan bahannya, mari kita lihat bersama-sama. Oke, di sini untuk alat dan bahan yang pertama, untuk bahannya ada pertama sedotan plastik, dan yang kedua di sini ada selang silikon, dan tentunya juga ada Arduino Uno di sini. Dan dengan dua sensor tekanan, dan juga kita membutuhkan breadboard dan kabel jumper untuk perakitan rangkaian. Pada rancangan sistem kami mencoba menggunakan dua sensor tekanan. Satu sensor dihubungkan ke saluran tekanan statis, dan satu sensor lagi kita hubungkan ke saluran tekanan dinamis. Data dari kedua sensor kemudian dibaca oleh Arduino, dihitung selisihnya dan dikonversi menjadi nilai kecepatan aliran udara dalam satuan meter per detik. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil serta kendala dari tabung pitot yang kami rancang. Nah, jadi sebenarnya ini tabung pitotnya hasilnya belum bisa menampilkan kecepatannya dengan akurat. Jadi di sini dalam keadaan yang diam ini kecepatannya masih fluktuatif gini. Jadi dia belum sensor tekanannya ini belum bisa mengukur dengan akurat. Jadi sepertinya kendala dari sensor yang kami beli ini, itu sensornya butuh kalibrasi yang lebih lama gitu, karena dia sendiri tuh keakuratannya rendah ya untuk diukur selisihnya. Karena konsep dari tabung pitot sendiri itu kan kita mengukur selisih tekanan stagnasi dengan tekanan statis yang di sini. Jadi tekanan stagnasi yang menghadap ke aliran itu diukur selisihnya kan sama sensor tekanan ini. Nah, tapi masalah utamanya adalah sensor ini tuh kurang akurat, jadi butuh kalibrasi lagi. Nah, sekarang kita coba Isnan, coba ditiup sama blower. Ini dari sini ya. Ya. 3, 2, 1. Oke, jadi itu juga nggak menunjukkan perubahan yang signifikan dari kecepatannya sendiri. Jadi itu artinya apa? Artinya sensor tekanan ini tuh belum bisa menangkap sinyal perubahan tekanan di sekitarnya gitu loh. Jadi kayak sensornya nih nggak bekerja gitu, atau mungkin sensornya nih menangkap sinyal-sinyal yang random gini ya, kecepatannya berubah-ubah. Atau satu kendala yang lain lagi, mungkin selangnya terlalu panjang, jadi mungkin itu yang bisa menjadi penyebab dia tekanannya tuh nggak nyampe ke sensornya gitu. Mungkin untuk saran selanjutnya bagi para pembuat tabung pitot, saran dari kami itu sebaiknya sensornya jangan pakai yang ini ya, jadi pakai upgrade ke sensor yang lebih mahal lagi gitu ya. Salah satunya adalah sensor differential pressure
yang harganya sekitar 800.000 ya, itu bakal lebih akurat buat mengukur kecepatannya. Baik, sepertinya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya karena rancangan kami belum begitu maksimal ya. Insya Allah nanti ke depannya akan bisa diperbaiki lagi oleh yang lain ya, bisa membuat tabung pitot yang lebih akurat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.